Bismillahirrahmanirrahim. Mohon penjelasannya Ustaz. Seseorang yang sudah dewasa berada dalam keluarga yang soleh, tetapi sampai sekarang ini masih lemah ketaatannya kepada Allah. Belum mau sholat di masjid, sholat, sholat belum di awal waktu. Apakah ini berarti beliau dijauhkan oleh Allah dari kebaikan? Ya, itu sudah ada angkat tangan nyambung. Oh, oke. Ya kepada yang Ibu, yang katakan boleh Ibu Dewi. Ya, baik, jazakallah khair. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Waalaikumsalam. Ustaz, izin Ya, bertanya, terkait yang ayat 24 tadi, saya agak ini Ustaz, dengan penggalan ayatnya ya, di situ ada eh, ada wasolnya itu kalimat di kalimat wa yamurunan nasa bil bukhl gitu ya, kemudian berhenti di situ wa may yatawalla baru. Maksudnya begini, artinya di bagian yang pertama itu kan di sebelum wakofnya itu kan di sebelum wasolnya itu kan menjelaskan tentang keutamaan apa larangan untuk menjadi orang bakhil gitu ya, Ustadz, yang merupakan sifat buruk dari manusia. Dan kemudian tadi Ustadz mengkorelasikan dengan keberkahan gitu ya Ustadz, yang maknanya adalah bertambahnya kebaikan ya, ziyadatul khair gitu. Em, Maksud saya begini, ketika itu dipenggal di sana gitu ya Ustadz, yang wama yatawalla, apakah tidak bisa, maksudnya eh, artinya ini kan istihad juga kali ya Ustadz ya, tentang terkait wasol ini ya. Eh, Apalagi kan itu menggunakan kata wa gitu ya Ustadz. Apakah itu tidak terhubung sebenarnya antara eh, sifat bakhil ini dengan sifat yatawalla tadi gitu ya, bahwa ketika orang bakhil maka Allah akan memalingkan dia gitu ya dari kebaikan gitu. Jadi kebalikan dari khair ini ya, dari keberkahan. Sehingga ada terbentuk rumus gitu ya Ustadz ya, atau pola atau inilah ya apa tuntunan Allah bahwa ketika seseorang itu dalam kesesatan yang sulit gitu ya dia untuk keluar dari dalamnya, maka kadang-kadang kita mentreatmentnya itu dengan banyak sedekah gitu. Gitu, Ustaz. Maksud saya, apakah ini bisa dijadikan hujah gitu ya, menjadikan dasar untuk kita memperkuat orang yang sedang dalam, ya bisa dianggap kesesatan atau apalah ya, kegelapan atau bagaimana gitu ya, karena misalkan untuk sholat aja susah gitu ya, apalagi gitu. Ya udah perbanyak aja dulu sedekah-sedekah gitu. Apakah ini bisa menjadi landasan gitu ya, bahwa Allah eh, memang memalingkan orang-orang yang bakhil ini gitu. Jadi sehingga supaya tidak terpaling dari kebaikan, maka banyakin sedekah gitu. Itu menjadi resep gitu maksudnya. Nah, kemudian yang kedua Ustadz, yang untuk di ayat 25 tadi, apakah bisa juga Al-Mizan ini dimaknai dengan referensi gitu ya Ustadz ya? Kalau secara isimnya ya, bahwa Allah menurunkan kitab dan juga sebagai rujukan gitu ya, atau referensi untuk menegakkan manusia menjadi hidup yang seimbang gitu. Gitu, karena ini terjemahnya, kalau saya lihat kan terjemahannya Ustadz, ini bahasanya kan ambigu gitu ya. Jadi saya coba mengekstrak lagi dan eh, memohon arahan Ustadz gitu. Itu benar apa enggak itu pemahaman seperti itu? Jazakallah khair Ustadz. Afwan. baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan begini, ya, jangan memuji orang dengan pujian yang sesungguhnya sebelum dia meninggal dunia. Ya, selama dia masih hidup, pujian itu wallahu a'lam bisa berubah, bisa enggak. Ya. Jangan menjas kejelekan seorang selama dia masih hidup. Ya. Bisa jadi dia berubah. Ya. Begitulah ketika kita melihat seseorang tinggal di lingkungan yang baik atau anak tinggal di lingkungan yang baik, ya. Maka kondisi-kondisi yang belum baiknya nggak usah dijas bahwa wah dia udah terjauhkan. Ya. Ya. Seharusnya tetap didoakan. Ya, semoga Allah beri hidayah. Terus diingatkan, ayo mau sampai kapan kamu begini terus? Ya, ya memang dalam Al-Quran mengingatkan begitu. Ya, secara umum lingkungan itu berpengaruh.
Ya, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biidzni rabbih. Lingkungan yang baik hasilnya baik. Lingkungan yang jelek akan berdampak jelek. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tapi pengecualian-pengecualian itu ada aja. Ya. Maka kalau kita melihat ada yang beda dengan kaidah umum, ya, maka ya, eh, apa, ya, maka kita harus tetap ya, tadi ilkaila taksau ala ma fatakum. Jangan sedih dulu, ya. Kalaupun baik, jangan bangga dulu. Kan masih panjang hidup ini. La tafrahu bima atakum. Maka ada contoh, ya, istri Nabi Nuh, Nabi Lut, ya, bagaimana? Gak tanggung-tanggung. Suaminya Nabi, tapi ya, jangankan ya, jadi solihah, mujahidah. Sekedar jadi muslim aja enggak. Ya. Akhirnya masuk neraka. Wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Ya. Sebaliknya Asia punya suami yang paling jelek. Ya. Malah jadi ya muslimah, ya mujahidah, ya syahidah. Ya. Jadi intinya semuanya likaila ta'asau. Jangan sedih dulu. Jangan. Optimis aja. Optimis. Insya Allah. Allah akan merealisasikan optimis hamba-hamba. Ya. Ada ayat alam nurabbika fina walidan walabithta fina min umurika sinin. Kata para ulama itu, ya, Musa dididik oleh Fir'aun, jadinya nabi. Ya. Samiri dididik oleh Musa, jadinya kafir. Ya. Ya begitulah kehidupan ini selalu ada pengecualian-pengecualian. Ya. Maka menghadapi pengecualian itu kembali kepada likaila ta'saw ala fatakum wala tafrahu bima atakum. Jangan sedih yang belum ideal ya. Yang sedih berarti apa ya, optimis aja, berdoa terus ya. Anggap ini peluang agar saya terus banyak berdoa lagi ya. Anggap pulang amal soleh saya harus ngomong lagi. Ayo sholat, ayo kuatkan tekad. Andai kata sampai akhir hidup saya ngajak sholat begini, saya nggak keberatan. Itu jangan. Baru juga 10 tahun. 10 tahun ngomong terus sudah kecapean. Ya, ya, jangan. Targetnya bukan 10 tahun. Sampai akhir hayat, selama dia belum baik, saya akan terus ngomong terus. Ayo baca Quran. Ayo ke masjid. Ayo ini dan seterusnya. Ya. Ia kembali kepada kaidah wakaf dalam ilmu tajwid dikatakan walaysa min waqfin wajab wala haramin wa irma lahu sabab. Ya. Intinya ya, wakaf itu istihad. Ya. Kamu maunya yang mana selama tidak bertentangan dengan nas yang lain ya sah-sah aja. Ya. Kalau kita lihat di mushaf memang ya, wa ya'muruna an-nasa bil bukhl itu sampai ditulisnya qaf lam. Ya, qaf lam itu berarti apa? Al-waqfu aula. Ya. Ya. Adapun kita punya pemahaman sendiri ya. Ya. Dan pemahaman yang Ibu sampaikan tadi nggak bertentangan. Ya silahkan aja, boleh aja. Ya. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa mayyat. Enggak mau wakaf di situ ya sah-sah aja. Toh tidak memberi ya, satu penyimpangan makna ya, ya. Ataupun ya tadi ya, siapa yang bakhil terjerumus ke dalam ya, penyimpangan. Ya. Ya, siapa yang baik insya Allah ya, terbantu untuk tidak menyimpang. Ya, ya. Ya, sementara apa yang dipahami oleh mujtahid wakaf di sini ya tawallanya lebih umum ya. Ya tawalla dalam bentuk bukhul, ya tawalla nggak mau ngaji ya. Ya tawalla ya
nggak mau berdakwah, ya tawalla apa aja. Wa innallaha huwal ghaniyul hamid. Ya. Ya, kalau dengan pemahaman tadi, ya boleh aja ya tawallanya lebih kepada al-bukhl tadi. Ya. Karena juga objek ya tawallanya nggak disebut. Ya, ya tawalla dari apa? Ya, ya walaupun yang tersirat ya tawalla di bukhl. Ya, ya. Tapi ya selama masih bisa dipahami ya tawalla dari yang lain ya pahami. Ala kulli hal sama aja ya insyaallah boleh aja karena memang masalah wakaf itu bukan suatu yang thawabit ya. Ya. Dia mutaghayyirat yang penting ya tidak merusak arti wala haramin ghairi ma lahu sabab ya. Ya ketika memberi makna yang jelek dengan sengaja dia mengatakan seperti itu maka bisa menjadi haram ya. Ya, alhamdulillah kalau ibu telah berhasil mengekstrak tadi ya, 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 ya tentu kenapa bisa mengekstrak? Ya, salah satunya paham tafsir ataupun karena ngaji, ya, ya. Jadi mau diartikan referensi, ya boleh, ya. Yang penting juga tadi bahwa Al-Quran referensi agar orang menggunakan akalnya atau fitrahnya menggunakan nas-nasnya, menggunakan bagaimana ya bergaul dengan masyarakat. Ya. Ya, adapun saya menggunakan standar ya, ya supaya orang beriman itu nggak berhak lagi menggunakan standar yang lain. Ya, ya, alhamdulillah, hampir sama referensi. Ya. Ketika dia berpikir, ya berpikir ya, hidup itu yang penting kaya misalnya. Ya. Coba kita kembalikan, apakah Al-Quran mengatakan begitu? Oh enggak, kata Al-Quran harus. Ya. Atau mau kita sebut, kamu dari mana referensinya? Mengatakan hidup yang penting kaya. Ya. Ya referensinya ya dari kehidupan orang-orang. Nah, benar, referensinya harus dari Al-Quran. Al-Quran nggak mengatakan begitu. Ya. Al-Quran harus, ya. Wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah wa la yulaqaha illa sabir. Ya. Baik, mohon maaf jamaah rahimakumullah. Saya akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته